Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arma Meliana dengan NIM 12460 120921 akan membuat video pembahasan mengenai stres dan coping stres untuk memenuhi tugas individu yang Ibu Linda Aryani MSI berikan kepada saya dari kelas 1E. Sebagai seorang mahasiswa, kita seringkali dihadapkan dengan tugas yang banyak dengan deadline yang berdekatan, yang membuat kita merasa stres dan tertekan akibat tugas-tugas tersebut. Di dalam buku Skizofrenia Akibat Putus Cinta, karya Ruslia Isnawati, Vincent Cornelli menyebutkan bahwa stres merupakan suatu gangguan pada fisik ataupun psikologis yang berasal dari lingkungan maupun diri sendiri. Di dalam buku Stres, Coping dan Adaptasi karya Rasmund, di dalam buku itu menjelaskan bahwa stres yang berlarut-larut dan dalam intensitas yang tinggi dapat menyebabkan penyakit fisik dan mental seseorang yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas kerja dan buruknya hubungan interpersonal. Selanjutnya ada stresor yang di dalam buku yang sama menyebutkan bahwa stresor adalah penyebab dari stres yang bisa datang dengan sendiri-sendiri ataupun dengan bersamaan. Terjadinya stres karena stresor tersebut dirasakan dan dipersepsikan oleh individu sebagai suatu ancaman, sehingga menimbulkan kecemasan yang merupakan tanda umum dari awal gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Selanjutnya ada sumber stresor. Sumber stresor itu ada 5. Yang pertama stresor biologik, stresor fisik, stresor kimia, stresor sosial psikologik, dan stresor spiritual. Berikutnya ada jenis stres yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah eustress, yaitu stres positif yang membuat seseorang menjadi bersemangat dan termotivasi untuk menghadapi tantangan atau perubahan yang sedang dialami. Yang kedua, distress atau stres negatif yang memberi dampak buruk. Stres yang berkepanjangan dan tidak dikelola ini bisa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti kelelahan, gangguan tidur, masalah pencernaan, kecemasan, atau bahkan sampai depresi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai coping stress, yang intinya coping stress itu adalah cara untuk menanggulangi perasaan tertekan atau stres yang dirasakan. Coping itu ada banyak jenisnya. Di sini, saya akan membahas 4 coping stress yang terdiri dari 2 coping efektif dan 2 coping yang tidak efektif. Yang pertama, ada emotional focus coping. Coping ini tuh mengatur diri kita untuk berdamai dengan sumber stres. Di awal video tadi, aku ada memberikan contoh case yang dimana ada seorang mahasiswa yang merasa tertekan dan stres akibat tugas dengan deadline yang sangat dekat. Nah, di sini fungsi dari emotional focus coping ini adalah kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita, mencoba untuk berdamai dengan sumber stres yaitu tugas. Kita mencoba meyakini diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan emotional focus coping ini digunakan ketika seseorang merasa tidak berdaya atau kurang mampu untuk mengubah sesuatu di luar dari dirinya atau di luar dari kebiasaannya. Yang kedua, ada problem focus coping, yang dimana coping ini tuh mengubah sesuatu di luar diri agar tidak merasakan stres lagi. Contohnya, ada seorang siswa yang mendapatkan nilai jelek pada saat ulangan. Karena nilai yang jelek ini membuat si siswa ini merasa stres, dan akhirnya dia mencoba menerapkan problem focus coping yang dimana dia mencoba mencari akar dari permasalahan tersebut. Dia mencoba menganalisa mengapa nilai ujiannya itu menjadi jelek. Nah, ada beberapa faktor menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama itu adalah karena siswa tersebut kurang memahami materi yang diujikan dan kurangnya waktu yang dia gunakan untuk belajar. Sehingga si siswa ini mencoba untuk mencari cara agar dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan akhirnya mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian. Problem focus coping ini itu digunakan ketika seseorang merasa berdaya untuk mengubah sesuatu yang jadi sumber stresnya. Nah, ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, berarti stresnya itu hilang. Dan ini juga termasuk ke dalam jenis stres, eustress, yang dimana dari perasaan stres tersebut bisa merubah menjadi motivasi yang mendorong seseorang itu untuk berkembang. Selanjutnya,
Ada coping yang tidak efektif. Yang pertama ada avoiding coping, yang artinya menjauh ketika kita bertemu dengan sumber stres atau stressor, kita langsung kabur, lari dari masalah. Nah, avoiding coping ini tuh menghindar dan mengalihkan diri dari kondisi stressor. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi tegangan dan kelelahan baik fisik maupun psikis. Jadi, orang-orang yang menggunakan teknik avoiding coping itu mereka tidak pernah mau menyelesaikan masalah mereka dan lebih memilih untuk kabur. Yang kedua, ada defense mechanism, adalah untuk mempertahankan diri ketika mengalami kecemasan atau bertemu stresor. Defense mechanism ini dipakai dengan cara represi. Jadi ketika orang menggunakan teknik defense mechanism, orang tersebut lebih cenderung memendam perasaan mereka atau bisa dibilang menekan perasaan mereka. Jadi mereka itu memendam semua emosi-emosi yang mereka miliki sehingga orang tersebut tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalahnya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.